Saudara Polri mulai membahas skenario rekayasa lalu lintas saat mudik Idul Fitri. Sistem satu arah situasional masih jadi andalan untuk mengurai kemacetan. Pemudik yang menggunakan jalan tol arah Jawa Tengah akan mengalami skema satu arah dan kontraflow yang sifatnya situasional untuk mencegah macet. Bila terjadi kepadatan kendaraan menuju Jawa Tengah terjadi di tol Jakarta Cikampek, maka one way akan diberlakukan mulai dari kilometer 34 menuju Cipali. Tol fungsional Japek Selatan tahun ini mulai berfungsi untuk mengurai kendaraan di Japek Utama. Jalan tol nanti akan terjadi kebangkitan arus yang cukup tinggi, sehingga strategi kita apa? Yang pertama adalah kontraflow. Kontraflow nanti tergantung tempatnya di mana dan bagaimana caranya. Itu nanti sudah kita rumuskan. Yang kedua, bila terjadi puncak arus, biasanya H-3, ini akan kita lakukan one way, namanya one way nasional. Ini akan kita berlakukan, termasuk juga pada saat nanti arus balik. Jadi H-3 atau H-2 nanti akan kita umumkan ketika terjadi bangkitan arus, kita akan melakukan one way arus balik. Menteri Perhubungan memprediksi lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia akan mudik pada libur Idul Fitri mendatang. Jumlah ini setara dengan 146,48 juta jiwa. Lebih dari separuhnya berasal dari Pulau Jawa. Mengantisipasi penumpukan di Pelabuhan Merak, pemudik bersepeda motor akan dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Menhub juga akan menambah armada angkutan lebaran seperti kapal dan armada angkutan antar kota dan provinsi. Filmnya maksudnya. Kemudian Pak, puncaknya akan terjadi pada tanggal 20. Terkait kesiapan sehingga diharapkan memecah jumlah pergerakan pada puncak arus mudik mulai pada 21 hari mulai tanggal 21 Maret. Yang di Banten itu kami akan memakai Pelabuhan Merak, ya penyeberangan Merak, kemudian Ciwandan, kemudian di Bojonegara ada Pelindo 2 dan juga kita akan menggunakan Pelabuhan Indah Kiat. Rekayasa ya seperti yang dilakukan oleh kepolisian, nanti ada one way, kontraflow, kemudian juga ganjil genap. Itu nanti ada jadwalnya. Itu nanti akan kami sosialisasikan kepada masyarakat dan juga untuk tempat-tempat penyeberangan itu untuk yang angkutan pribadi ke Merak, ya, untuk bis juga ke Merak, nanti untuk kendaraan roda 2 itu ke Ciwandan. Saudara, informasi lebih lengkap terkait dengan perjalanan mudik di arus mudik Lebaran 2025 sudah bergabung melalui Zoom bersama kami. Melalui sambungan telepon bersama kami Kakor Lantas Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho. Selamat siang Pak Kakor Lantas, terima kasih atas waktunya. Pak Kakor Lantas, boleh dijelaskan apa saja skema-skema yang sudah dipersiapkan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik di musim arus mudik Lebaran nanti? Baik, selamat siang, selamat berpuasa ya. Jadi kita tetap semangat untuk merencanakan arus mudik dan balik dengan maksimal. Jadi Korlantas Polri dan stakeholder sudah melakukan survei, sudah melakukan kajian dan analisa dan evaluasi. Ada 4 klaster yang kita kelola. Yang pertama adalah jalan tol, yang kedua jalan nasional atau jalan arteri, yang ketiga adalah penyeberangan pelabuhan, baik itu penumpang dan barang. Yang keempat adalah tempat-tempat tujuan wisata dan keagamaan. Jalan tol, nanti kita akan melihat traffic accounting. Jadi ketika terjadi bangkitan arus, jalan tol itu akan terjadi bottleneck dari kilometer 47 sampai 70.
Sehingga nanti Korlantas Polri dengan stakeholder akan menyiapkan kontraflow. Apabila pada saat kontraflow itu masih ada bangkitan arus lagi sesuai dengan hitungan traffic counting dari Jasa Marga, kita akan memberlakukan skema one way nasional dari kilometer 70 sampai 414 Kalikangkung Semarang. Itu kaitannya dengan jalan tol, termasuk juga jalan nasional. Tentunya ketika dilaksanakan one way nasional, jadi beban jalan nasional juga kita kelola dengan baik, sehingga pada U-turn tertentu akan kita lakukan penjagaan, termasuk pos-pos pelayanan akibat daripada beban kontra one way yang dilakukan di jalan tol. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaliknya juga demikian, arus balik juga kita siapkan, nanti one way nasional akan diberlakukan dari kilometer 414 Kalikangkung hingga kilometer 70. Demikian, Mbak. Yang Anda jelaskan tadi, Pak Kakor Lantas, adalah skema untuk mengurai kepadatan di jalan tol dan jalan arteri. Lalu bagaimana di tadi tempat wisata dan juga di pelabuhan, Pak Kakor Lantas? Di pelabuhan khususnya Merak dan Bakauheni, kemarin saya ke sana, langsung saya pimpin rapat dengan stakeholder, 51 stakeholder. Ada skema yang saat ini cukup bagus, yang tidak terjadi kemarin. Contohnya untuk di Merak sendiri, penumpang termasuk kendaraan pribadi, termasuk kendaraan yang menuju dari Merak ke Bakauheni itu hanya satu. Jadi Merak nanti tujuannya Bakauheni. Ini penumpang termasuk kendaraan-kendaraan kecil lewat itu. Ciwandan itu ada pelabuhan sendiri, yang Ciwandan itu roda 2 dengan kendaraan berat. Nanti tujuannya ke Pelabuhan Wika. Jadi ini satu pelabuhan connecting satu pelabuhan. Termasuk juga kendaraan berat yang sumbu 7 ke atas itu nanti dari BBJ ke arah BBJ. Sehingga 3 pelabuhan itu yang tahun lalu Ciwandan belum dipakai untuk mengirim ke Wika, sehingga sekarang sudah diperlukan. Namun demikian, manakala terjadi bangkitan penumpang yang cukup banyak, nanti akan kita lihat ketika Baberjon atau rolakir yang ada di pelabuhan itu masih mencukupi, ini masih hijau ya, kita masih kelola di dalam. Tetapi kalau antriannya panjang sampai di luar Baberjon atau parkir itu, nanti kita melakukan kuning. Jadi kuning itu nanti kita sudah harus mengalihkan kendaraan yang akan menuju ke pelabuhan dengan cara delay system atau kita masukkan di Baberjon. Cara bertindak ini sudah kita sepakati sehingga 3 pelabuhan nanti bisa melayani yang menuju ke Bakauheni dan Lampung. Dan sebaliknya juga, pada saat arus balik, itu justru yang menjadi tumpukan tujuan daripada yang dari Merak ke Bakauheni ini nanti ada kenaikan kurang lebih 16%. Tapi kalau pada saat arus balik, arus mudik di Bakauheni tidak ada masalah. Itu sudah kita persiapkan. Termasuk juga di tempat-tempat wisata di Batu, kami juga datang sana, ke Guci. Jadi skema daripada rekayasa lalu lintas sudah kita siapkan dengan skenario hijau, kuning, dan merah. Kita siapkan semua. Ya, Pak Kakor Lantas, boleh dijelaskan kembali, dikonfirmasi kembali, ini skema one way yang akan diterapkan di jalan tol maupun di non-tol maupun ke arah-arah pelabuhan ini akan diberlakukan mulai di kilometer mana saja dan di mana saja, dan ini akan berlaku mulai kapan, Pak? Jadi skenario one way ini tergantung nanti traffic accounting yang menuju ke Trans Jawa, ada 4 pintu gate tol, itu nanti akan menjadi hitung-hitungan. Memang alternatif terakhir ketika terjadi bangkitan arus yang cukup tinggi, harus dilakukan one way, harus kita lakukan one way. Namun demikian, karena Lebaran tahun ini kan terurai ya, tanggal 24 itu sudah mulai berangkat, tanggal 25 sudah berangkat, padahal operasi nanti tanggal 26. Dan H-3 tanggal 28 diperkirakan terjadi puncak arus. Sehingga ketika nanti hitung-hitungan traffic counting itu manakala harus di one way, harus kita berlakukan, itu H-3 tanggal 28 menuju ke Trans Jawa kilometer 414 Kalikangkung. Itu kalau hitung-hitungan traffic countingnya itu cukup naik tinggi. Namun demikian, manakala biasanya di H-3 ini akan kami lakukan one way nasional menuju ke Semarang. Selain one way, skema apa lagi Pak yang disiapkan oleh Kakor Lantas atau Korlantas Polri untuk menghadapi puncak arus mudik
Lebaran nanti? Ya, terima kasih. H-3 itu biasanya akan kita lakukan one way, namun demikian H-4, H-5 ketika dari kilometer 47 sampai kilometer 70 itu terjadi kepadatan karena dari lajur 4 menjadi 3, 3 menjadi 2. Ini kita lakukan kontraflow. Kita lakukan kontraflow dari 47 sampai ke 70. Namun demikian kontraflow-nya ini baik lajur 1 atau lajur 2 nanti tergantung kepadatan daripada arus. Jadi kontraflow dulu, kontraflow tidak muat, kapasitas arusnya tinggi, baru kita lakukan one way ke arah Trans Jawa sampai Semarang. Ya, skema one way, skema kontraflow dan juga pendirian posko-posko keamanan juga sudah disiapkan untuk menjelang arus mudik Lebaran nanti. Lalu Pak Kakor Lantas, ini apa imbauannya dari Korlantas Polri kepada pemudik mengingat cuaca ekstrim atau cuaca curah hujan yang tinggi ini masih akan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di waktu atau di bulan Maret ini? Baik, terima kasih. Bagi para pemudik yang bahagia, yang tentunya harus kita hormati, kami mengharapkan sebelum melakukan perjalanan jauh, tolong siapkan kondisi kendaraan. Dicek mesinnya, cek wipernya, dicek olinya, terus kira-kira perjalanannya berapa kilo, mau kemana, terus berapa jam harus istirahat. Kami menghimbau kepada pemudik yang melalui jalan tol, apabila harus istirahat di rest area, ketika rest area penuh, tolong tetap keluar dari tol, nanti silakan nyari kuliner di kabupaten terus kembali lagi. Sehingga nanti tidak terjadi penumpukan di rest area. Itu yang pertama. Yang kedua, siap kesehatan. Jadi jaga kesehatan, bawa obat-obatan, bawa aqua. Karena ketika perjalanan jauh itu kesehatan harus prima. Dan harus berhenti dan istirahat selama 2 atau 2,5 jam. Supaya nanti setelah istirahat nanti segera kembali. Dan lain sebagainya tentunya patuhi tertib berlalu lintas dan cari informasi alternatif jalan yang mau dipakai, termasuk gunakan pos-pos pengamanan dan pos-pos pelayanan polisi manakala di jalan ada masalah. Demikian, Pak. Baik, imbauan ini semoga saja bisa didengarkan dan juga dijalankan oleh para pemudik nanti saat menjalankan perjalanan mudik di musim mudik Lebaran nanti. Terima kasih atas informasinya yang disampaikan Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho sudah bergabung di Jurnal Merah Putih. Salam sehat, Pak. Terima kasih.